Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan u'adduha liliqa'i dhuhran wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladhi harabal batil wa aidal haqq wa tamathar radha'il wa ahyal fada'il wa tamma ma karimal akhlaq wa hadanna ila siratil mustaqim siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wafidikin wasyuhada'i wa qolihin amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fi dzikril hakim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudan linnas wa yubayyinati minal huda wal furqan. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna ilal jannah illa man aba illa man yaba ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan bismillah kita semua berperi. Ar-Rahmanir Rahim, sifat pemberi. Pengasih dan penyayang sepanjang hari kepada hamba-hambanya khairil barri. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad ibni Abdullah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Di mana hamparan bumi yang luas ini kita injak, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita sanjung-sanjung. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tak ada satu makhluk pun yang dapat menghalanginya. Namun sayang seribu sayang, barang siapa yang Allah sesatkan, niscaya tak ada satu makhluk pun yang dapat menolong dirinya. Semoga kita semua senantiasa di bulan suci Ramadan ini selalu berada dalam koridor Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Asih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan menjawabnya. Di sini kita manusia mempunyai keterbatasan. Keterbatasan inilah Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya kita ini adalah insan yang dhaif, insan yang lemah. Ada kalimat yang mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya. Hanya kepada Allah lah kita semua berharap. Berdoalah kepada Allah. Siapa sih kita hidup di dunia ini yang tak punya masalah? Karena memang setiap manusia yang hidup di dunia ini, Allah berikan masalah sebagai ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi wa ilaina turja'un.
Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan aku uji kalian itu dengan kebaikan dan keburukan, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Maksud daripada Allah memberikan kita ujian, agar senantiasa kita berharap kepada-Nya. Ada 3 golongan manusia yang Allah ijabah langsung doanya. Tiada tirai baginya. Yang pertama, orang yang dalam perjalanan musafir. Oleh karenanya orang-orang musafir ini senantiasa doanya mustajab. Manakala kita bertemu di jalan dengan orang-orang musafir, ucapkanlah salam, minta doa kepadanya. Karena orang-orang musafir itu tiada penghalang doanya. Yang kedua, manakala orang ini dikabulkan doanya, orang tua yang mendoakan anaknya, ini tiada terputus doanya, tiada penghalang, tiada hijab. Orang tua yang mendoakan anak. Sesungguhnya, ketika orang tua mendoakan anak, ini adalah bukti rasa cinta dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Manakala orang tua itu ridho terhadap anaknya, Allah pun ridho kepadanya. Ridullah fi ridul walidain, wasuktullah fi suktil walidain. Keriduan Allah ada pada keriduan kedua orang tua. Murkanya Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Manakala orang tua mendoakan anaknya, ini merupakan rasa tanda cinta dan ridho terhadap, maka otomatis doanya ini tak ada penghalang. Yang ketiga, orang yang terzalimi. Oleh karena itu hati-hatilah manakala di dalam kehidupan ini kita menyakiti atau menzolimi seseorang. Di saat kita meyakini dan menzolimi seseorang ini, orang ini tak membalas, itu berarti orang yang menyakitinya dalam keadaan berbahaya. Jadi kita menyakiti seseorang, orang itu tak membalas, itu hati-hati, berarti kita dalam keadaan berbahaya. Berbahaya kenapa? Di saat dia terzolimi, lantas dia sujud di hadapan Allah, dia berdoa, ya Allah, aku tak membalas dia, ya Allah. Ya Allah, sakit hati ini, ya Allah, dizoliminya, ya Allah. Ya Allah, kuserahkan urusanku kepadamu. Itu yang menyakiti hatinya dalam keadaan berbahaya, dalam pengawasan Allah. Jadi orang yang terzolimi itu, ketika dia berharap, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya tiada penghalang. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum bulan suci Ramadan ini kita banyak munajat kepada Allah. Apapun yang kita harap, kita adukan segala apa yang terjadi dalam permasalahan kehidupan kita. Kita munajat kepada Allah. Kita mengadu kepada Allah. Doa. Doa ini dalam artian dialog. Dialog memohon harapan. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, utarakanlah kegundahan hati ini kepada Allah. Sesungguhnya di saat Allah memberikan ujian kepada manusia-manusia, apalagi kepada hamba-hambanya, sesungguhnya itu merupakan teguran bahwasanya Allah rindu dengan untayan kata-kata doa dan harapannya. Namun kan kadang-kadang di saat kita mendapatkan ujian atau cobaan, kita menganggap bahwasanya ujian dan cobaan ini merupakan penderitaan.
Kadangkala satu masalah belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Masalah lain belum selesai, datang lagi masalah lain. Lantas kita menghakimi Allah, Allah tak sayang sama aku. Padahal aku sudah sholat, aku sudah qiyamul lail, tapi kenapa Allah selalu memberikan aku ujian, cobaan? Sedikit saya mau cerita. Waktu saya bawa jemaah umroh, tempat kami pada waktu itu berada di Riyadh. Ketika dalam bis itu mayoritas ibu-ibu semua. Di belakang ada 3 ustaz. Di saat mobil bis ini laju, ada anak kecil. Wallahu alam, anak kecil ini malaikat atau memang manusia benaran atau mungkin jeman setan. Wallahu alam. Dia lari pas mobil ini sedang mau laju. Otomatis supir itu ngerem mendadak. Fut! Di saat supir ngerem mendadak, itu ada ibu-ibu yang duduk di depan, dekat pintu depan, langsung mental karena sopir rem mendadak. Ket! Dia mental ibu-ibu yang duduk di depan, nabrak pintu depan dan ternyata pintu depan itu tidak terkunci rapat. Begitu nabrak pintu depan, bos itu mental ibu-ibu keluar dari bis. Begitu jatuh, ternyata jatuh dia di atas bongkahan kayu yang tajam. Seperti akar pohon yang tua. Dia berdiri begini. Ibu itu jatuh tertancap di atas dadanya. Terus tembus sampai ke belakang, muncrat darah. Dan di dalam bis itu kami turun. Astagfirullahaladzim. Kami melihat ibu itu tercancap sebuah kayu tembus ke belakang. Kami semua beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi kami takjub atas kejadian itu. Takjub kenapa? Si ibu ini bukannya mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullah karena kesakitan, tapi yang diucapkan malah berbeda. Apa yang diucapkan? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dalam keadaan sakit tertancap kayu tembus ke belakang, darah meminta kemana-mana, itu ibu nggak merasakan sakit, melainkan dia mengucapkan syukur, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi cerita ini, apa yang terjadi di dalamnya? Ternyata ketika Allah mencintai kepada hambanya, maka hamba itu akan diuji. Oleh karenanya ketika ibu itu tertancap kayu di dadanya, sakit memang, tapi yang dirasakan bahwasanya ternyata Allah mencintai ibu ini. Oleh karenanya dalam keadaan sakit dia bersyukur, Alhamdulillah, 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 subhanallah. Suatu peristiwa yang sangat hikmah. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian, manakala ujian itu menimpa kita, sebab apapun itu merupakan tanda cinta kita kepada, tanda cinta Allah kepada kita. Untuk ungkapan rasa cinta itu, kita membalikan cinta itu kepada Allah lewat ungkapan doa dan harapan. Betapa indahnya ketika seorang hamba bermunajat kepada Allah. Itu dalam artian dia menghubungkan hubungan dirinya kepada Allah dalam bentuk doa dan salat. Momentum bulan suci Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi. Kita mulai doa-doa yang indah itu manakala bisa kita berada dalam kesendirian. Namun hati dan jiwa ini terpaut kepada Allah SWT. Ada di antara bulan suci Ramadan ini doa-doa yang mustajab. Di saat kita sedang berbuka puasa, disitulah doa-doa yang Allah mustajabkan. Oleh karenanya di saat berdoa, apapun harapan dan keinginan kita utarakan kepada Allah.
Masya Allah. Mohon izin, saya tak lama-lama karena saat ini saya masih ada kegiatan lagi di masjid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit menjadi manfaat untuk kemaslahatan kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah senantiasa menempatkan kita dalam koridornya. Allah kuatkan iman kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu taat. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.